Video ini hanya menanggapi pengajaran Zakir Naik ketika anaknya murtad dari Islam. Temanya, bagaimana solusi ajaran Islam dan Kristen jika anaknya keluar dari keyakinannya. Selamat menyaksikan. Brother, please you can state your name, your profession, and then you can ask your question again. Okay. My name is Ayad Philos Olane. I'm a social humanitarian worker and a business proprietor, as well as a religion researcher. Now, this question is about one of the questions that you have answered. But I'm posing this question directly to you, Doctor. You told us that if you're a Muslim and you convert to non-Muslim in an Islamic country, by the law, the Qadi, which is the judge, have the privilege or have the right to judge the person. I understood that you are from India. And in this country, we have seen cases where the children of imam convert, and seen cases where we have children of pastor convert to the other religion. You as a person, if your child, your son, or your daughter decide to convert to non-Muslim, what will you do? One, and if it's your daughter decide to marry a non-Muslim, what will you do? Will you disown them? And what is the evidence in the Quran to state your action? Because I believe you believe in rights when I watch some of your video. The brother asked the question that if my son or daughter converts to any other, what will I do? And if my son or my daughter marries somebody else who's not a Muslim, what will I do? First of all, inshallah, my son and daughter will never do that. Why? Because I've trained them. My son and my daughters, my son and both my daughters, the Hafizul Quran. They know more of the Quran than me, mashallah. All my three children, they are Huffaz, they are Hafizul Quran. And if a Christian comes to convert them, they can reply them. The Christian missionaries may, inshallah, be able to do something. But inshallah, as far as my children are concerned, I have already made them tough. I have made them mujahid. You know, mujahid is a person who strives. They are da'if. So all three children of mine, they are trained. They will convert the others. My son has already converted many non-Muslims to Islam. So where's the question of him converting? But hypothetically, so hypothetically, if suppose someone's son converts or someone's son marries a non-Muslim, what should we do? And give me a reference from the Quran you said. In this case, first of all, you should try and tell your child that converting is wrong with hikmah, everything. With love, with appreciation, give him the good, with reason, logic. But suppose he has been allured by someone and has been falsely maligned and falsely accepts some other religion, what will I do? I will disown him. I will disown him. And falsely accept some other religion, what will I do? I will disown him. Why? I will tell you, give proof from the Quran. The best example is the son of Prophet Noah alayhi salam. Prophet Noah alayhi salam, if you know the story of Noah, Prophet Noah, peace be upon him, he was given the revelation that there is going to be floods, therefore make a boat, make an ark. So he makes an ark. All those who were believers, they came into the ark. He bought pairs of animals, etc. But his son did not obey him. His son used to mock at the father, what will there be flood here? If a flood comes, I will go to the tallest mountain. So Noah alayhi salam, he prays to Almighty God that when the flood comes, you at least save my family members. Saya tanggapi dulu ya soal sejarah Nuh. Nuh adalah orang Israel yang sudah hidup sebelum abad Masehi, sudah ada 2000 tahunan sebelum Masehi. Dan sejarah Bahtera Nuh bukan perkara orang murtad dari Islam, karena Islam belum ada di zaman Nuh. Ditambah lagi, Nabi Nuh tidak mengenal Al-Quran dan Muhammad, karena Muhammad baru lahir di 570 Masehi, yang lahir di Arab. Lebih tepatnya Muhammad ada lahir di abad 7 Masehi. Seandainya kalian semua siap menggunakan akal sehat kalian ketika mendengar ceramah Zakir Naik ini, justru harusnya membuat kalian semakin kritis untuk menyelidikinya. Masa murtad dari Islam lari ke kisahnya Nabi Nuh? Peristiwa Bahtera Nuh diakibatkan terlalu parahnya dunia yang disebabkan dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Makanya mati semua, habislah semuanya kecuali keluarga Nuh yang diperkenankan Tuhan.
Then the son cries. It's mentioned in Surah Hud chapter number 11, verse number 45 onwards. 46, 47, 48, 49. The son is crying, "Oh, my father, save me." So Noah alayhi salam is praying to God, "Didn't you promise me that you will save my family?" So Almighty God replies, "Your son is not amongst your family. If my son becomes a non-Muslim, he does not remain my son. He may be my physical son, but not my son in faith. Because the brotherhood of Iman, the brotherhood of faith is far superior than the blood relationship. That person will remain my son only physically, blood relation. But the moment he converts, he doesn't remain my brother in faith. He doesn't remain my son in faith. So physically he is yet my son, but in faith he is not my son, so I disown him. Same way if he marries somebody else, marries a mushrik, I may love him, I can do anything, but I will tell him that he will go to Jahannam. Because Islam doesn't permit a person to take any other religion and does not permit it to marry somebody else. You have to put the pressure that you will not be part of my family at all. Physically may continue, but spiritually no, and he will not even inherit. He will not inherit any of my property because he ceases to be a Muslim. That's the reason I disown him, but yet I will try and convince him to come back to the faith. I will try and speak to him logically. I'll try my level best yet to convince him, and the moment he comes back, he will again be my son in faith and my son, and inshallah I will reward him more. Hope that answers the question. Thank you. Wow, gimana respon teman-teman semuanya setelah mendengarkan dakwah Pak D. Zakir Naik barusan? Terutama kalian yang juga mengalami murtad dari Islam seperti saya sekarang. 1. Adakah kalian merasa terpesona dan bimbang ingin kembali lagi ke Islam? 2. Atau justru kalian semakin yakin teguh menikmati ajaran Kristus? 3. Pikir-pikir dulu. Bagaimana pendapatmu? Tapi, saya berpendapat, jika anak kita murtad, berikan nasihat dan pemahaman Alkitab kembali dan menyarankan anak kita untuk mempertanyakan ustadznya mengenai ajaran Islam yang sesuai data dalam kitab barunya. Zakir Naik mengajarkan ketika anak kita murtad, maka kita harus memutuskan tali hubungan darah. Ya, artinya yang anak dijadikan mantan anak seperti itu. Emang ada ya mantan anak? Yang betul, sebagai orang tua, berikan pemahaman dasar pemahaman kitab suci kita, lalu kita ajak membuat perbandingan dengan kitab barunya. Tapi memang kita orang tua juga harus tegas memberi peringatan kepada anak kita. Tapi nggak juga kita tiba-tiba memutuskan hubungan darah, Pak. Bukan malah justru membuang anak kita. Kasihan, Pak, itu bukan ajaran kasih loh. Kalau ajaran Yesus sih seperti ini dalam Lukas 13 ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Artinya, soal orang pindah keyakinan itu sudah mekanismenya kehidupan. Untuk itulah manusia dicipta memiliki kebebasan di dalam memilih, dan bukan robot, Pak, ya, yang kita paksakan harus mau seperti keinginan kita. Mending anak kita sambil disarankan untuk mempertanyakan pada ustadznya atau pada pendetanya, benarkah junjungan yang kita ikuti ini benar-benar baik akhlaknya? Atau lebih hebat dan suci orangnya? Pertanyaan kepada pendeta nih ya, contohnya, Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah benar Yesus itu setelah mati terus bangkit lagi, terus naik ke surga, Pak? Minta datanya dong. Yang Kristen coba tanya dulu ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz, apa benar Nabi Muhammad itu setelah mati terus bisa bangkit lagi, terus naik ke surga, Pak? Masing-masing minta tuh data kitabnya, ada nggak bukti kehebatan junjungan kita itu? Nah, kalau secara data saja tidak ada, bagaimana orang bisa membuktikannya? Dan lebih lucunya, bagaimana kita bisa percaya kepadanya? Ini masalah akhirat loh ya, masalah keselamatan akhirat kita. Tapi kalau Yesus sih bilang begini ya pada kita, Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Paham dong maksudnya?
Kalau Yesus menyebut bukan dari dunia ini, berarti dia memang datang dari surga, sebab dia terlahir dari wanita perawan. Yohanes 6 ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ada yang mengatakan kalau daging atau tubuh kita sangat membutuhkan makanan secara jasmani. Tapi ingat ya, yang mengalami hidup kekal itu roh kita, Pak. Jadi roh manusia harus dikasih makanan apa dong kalau bukan makanan rohani? Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Makanya tadi Yohanes 6 ayat 51 mengatakan, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus adalah Sang Firman. Dialah makanan rohanimu. Dialah roti dari surga itu. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, seperti itulah kira-kira cara kita orang Kristen untuk membentengi iman anak-anak kita. Nah, saran saya juga untuk Zakir Naik dan umatnya yang percaya padanya, kalian juga bantu anak-anak kalian untuk mampu menggunakan akal sehat kalian untuk mempertanyakan kebenaran dalam kitab sendiri alias Al-Quran. Jadi, jangan cuma mau imani saja tanpa boleh mempertanyakan. Tapi kalau cuma nanya aja sudah dianggap murtad, ya wis lah. Mungkin sudah takdir. Pak D. Zakir Naik bilang, anak-anaknya telah dididik secara keras sehingga menjadi penghafiz Quran sampai menjadi laskar jihad, membela iman Islam sampai memasukkan orang non-Islam menjadi Islam. Zakir Naik berpikir anaknya tidak mungkin dan mustahil menjadi murtad dari Islam. Pak D. Zakir Naik tadi mengatakan dia merasa mampu melawan Allahnya karena dia menganggap anaknya lebih menguasai Quran daripada dirinya sendiri, alias tangguh dan sangat kuat imannya. Jadi pemikirannya Zakir Naik, gak mungkinlah anak saya bisa murtad gitu. Orang ini sedang mengemukakan bahwa ada banyak anak dari imam masjid, bahkan anak ulama, mengalami murtad atau masuk Kristen. Kenapa Pak D. Zakir seperti Tuhan yang sudah menggariskan takdir anaknya tetap Islam sampai mati dan merasa mustahil untuk murtad? Coba bayangin, gimana jika seandainya orang tuanya itu bukan Zakir Naik ya? Mari kita lihat kalimat dalam Quran itu sendiri. Dalam surat Al-A'raf ayat 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Pertanyaannya, siapa dong yang menyesatkan orang Islam kemudian sampai murtad? Nah, umat manusia mana yang bisa menolak kehendak Tuhannya? Buktinya, saya pribadi berusaha menolak jadi ke Kristen aja, nggak bisa tuh. Sekali lagi, pertanyaannya, siapa yang menghendaki saya sesat? Mari baca sekali lagi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Kalau boleh milih sih nggak maulah disesatkan. Tapi kalau sesat itu sudah dianggap takdir dan kehendak Allahnya, terus saya bisa apa? Logikanya kan begitu untuk berpikir, ya kan? Nah, itu kata Pak D. Zakir tadi ya, yang katanya harus menggunakan logikanya ketika memberi nasihat kepada anaknya. 2, kata Pak D. Zakir Naik ya, jika seorang Kristen mencoba memurtadkan anaknya, mereka akan bisa menjawabnya dikarenakan mereka hafiz Quran. Yakin, kalau penghafiz Quran bisa menjawab pertanyaan saya. Ini PR ya buat Pak D. Zakir Naik sekaligus para ulama yang mungkin nonton video saya ini.
Muhammad katanya nabi sempurna dan penyempurna. Pertanyaannya adalah, yang disempurnakan Muhammad nabi umat Islam itu apanya ya? Tolong bisa jawab. 1. Dari segi kenabiannya kah? Jika benar, tolong sebutkan dengan data Muhammad lebih suci dan lebih baik akhlaknya daripada nabi-nabi sebelumnya. 2. Dari segi kitabnya kah? Jika benar, tolong sebutkan kitab apa dan mana kitab yang dianggap cacat oleh Muhammad. 3. Tentang hukumnya kah dan hukum siapa yang disempurnakan? Jika benar, tolong sebutkan bukti data bahwa umat Islam juga memiliki data kitab terdahulu sehingga terbuka oleh dunia bahwa betul hukum-hukum yang dalam Al-Quranlah sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. 4. Dari larangan daging haram halalnya kah? Jika benar, tolong berikan data secara lengkap antara kitab Quran dan kitab sebelumnya yang mencatat tentang larangan daging haram dan halalnya. 5. Tentang ajarannya kah? Jika benar, tolong sebutkan ajaran kitab Taurat dan Injil mana yang belum sempurna sehingga Islam dan Nabi Muhammad harus menyempurnakannya. 6. Tentang hukum sunatnya kah? Jika benar, tolong sebutkan perintah Allah dalam Quran bahwa benar Allah telah memerintahkan hukum sunat sebagai kewajiban. Dan sunat siapa yang dianggap tidak sempurna? 7. Tentang sholat atau cara doa siapa yang dianggap tidak sempurna oleh Nabi Muhammad? Jika betul, tolong berikan data dari kitab terdahulunya sampai data kitab Al-Quran secara fakta. Jika sholat dan doa dalam kitab terdahulu itu salah atau tidak sempurna. 8. Jika jawaban semua tidak ada data dan bukti faktanya, tolong jangan buang keluarga yang murtad masuk agama lain ya. Selanjutnya, Pak Adi Zakir Naik tadi juga bilang 3. Dalil Quran Surat Hud ayat 45-49 tentang aturan murtad yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Nuh. Buat perenungan semua umat muslim ya. 1. Nabi Nuh itu orang mana? Bahasanya yang digunakan Allah kepada Nabi Nuh itu bahasanya apa? Kemudian kitabnya Nabi Nuh itu namanya kitab apa? Dan Nabi Nuh itu hidupnya di abad berapa dan Muhammad ada di abad berapa? Lalu kata murtad itu sudah ada di zaman Nuh atau baru ada di zamannya Muhammad saja? Sekarang gunakan akal sehatmu agar mampu berpikir. Nah, sekarang coba kita renungkan. Kalau ternyata Nabi Nuh yang tidak beragama Islam dan tidak mengenal Al-Quran dan Muhammad saja disayang Allah, kenapa Zakir Naik gak suka kalau anaknya murtad? Ingat ya, Nabi Nuh itu hidup 2000-an tahun lebih sebelum Islam dan Muhammad ada. Jadi Nuh juga bukan beragama Islam. Coba saya tanya, yang disebut Nabi membawa agama Islam itu siapa? Yang disebut Nabi penerima wahyu Al-Quran itu siapa? Dan hidupnya berjarak berapa lama Nabi Nuh dengan Muhammad? Nah, kalau dari segi perenungan ini kalian selidiki, maka kalian akan mampu melihat mana yang dongeng dan mana yang kebenaran. Karena kebenaran itu harus juga disertai dengan sejarah dan peristiwa. Dan jika kalian ternyata menemukan keganjalan yang tidak terjawab, maka satu kalimat dari kawan saya. Jangan takut murtad.